Bicara lagi soal bahasa di Arab, negara Arab satu saja bahasanya, bahasa Arab. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman, sama-sama Arab. Beda negara sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Orang Arab habaib dulu takbir, Allahu Akbar. Datang orang Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Datang bubuhan Banjar, Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, Allah pore beneh. Datang pula orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Toraja, Pungalau Ta'ala tonggo gajah. Terakhir anak dari Jakarta, Bari Betawi, anak gaul, dia takbir pakai bahasa Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Coba, itu baru 6 suku bahasa beda-beda. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam, sini kok saya kasih ajar kok dari pagi sampai pagi. Apa syariat Islam? Sholat. Ada negara larang kita sholat? Tidak ada. Nabi kingkang ke masjid. Puasa. Ada negara larang kita puasa? Tidak. Malah dikasih libur. Haji, wah Masya Allah, bukan cuma dianjurkan, ditambahi uangmu. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu berapa haji biayanya? 75 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39 juta. 70 ke 39, berapa selisihnya? Itulah ditambahi negara. Siapa bilang negara kita tidak syariat Islam? Satu aja yang tidak diterapkan syariat Islam, apa? Potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kenapa tidak diserapkan? Karena kalau diterapkan ini potong semua tanganmu. Terlalu banyak pencuri. Inilah negara kita. Kau bicara soal dakwah, cari negara yang paling enak berdakwah seperti Indonesia. Kau pergi di Malaysia, biar kau dari Timur Tengah belajar. Tidak bisa kau ceramah kalau tidak ada sertifikatmu diakui oleh negara. Tidak bisa khutbah Jumat kalau tidak punya kau izin dari negara. Ayo, bicara lagi bikin pesantren, biar banyak duitmu kalau mau ke bikin pesantren Malaysia, mau bikin pesantren di Timur Tengah, kayak Saudi, Yaman, tidak mungkin kau diizinkan kalau tidak dapat pembenaran dari negara. Indonesia, ada rumahmu kosong, tidak ada yang tempati, panggil anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Bangun masjid. Biar banyak duitmu di Malaysia, tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin pemerintah. Indonesia, bikin masjid meskipun tidak ada izin bangunannya. Jadi, maka cintai negaramu ini. Sejelek-jelek negaramu, cintai negaramu. Hanya satu agama yang mengajarkan kita cinta negara adalah iman. Itulah agama kita. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Saya kalau narkoba sangat peduli. Kalau uang negara habis, insya Allah bayar pajak rakyat, apalagi uang. Tapi kalau narkoba beredar, Pak, hilang masa depan bangsa, rusak otaknya generasi. Saudaraku, yang kalian pengedar narkoba, berhentilah, berhenti. Bayangkan kalau nanti anak istrimu kena narkoba. Polisi, saudara-saudaraku, polisi dan tentara, tindak mereka. Jangan sampai narkoba masuk di rumahmu. Kalau sudah masuk di rumahmu, kena anakmu, hancur masa depan anakmu. Kalau uang tidak ada, kita masih bisa bekerja. Kalau kita sakit, masih bisa kita ke dokter. Tapi kalau narkoba dan kecanduan, kemana kau akan mencari obatnya? Maka diharapkan masyarakat, kalian peduli juga. Jangan kau, hai narkoba, dan bilang cemen lu men, kampungan,
Lihat orang kalau mabuk, apa baiknya itu orang mabuk? Pernah lihat orang mabuk, Bu? Pernah lihat? Diambil motornya, mabuk setengah. Balap motor, dia listrik nak kira aspal. Mati kafir kau dong. Dia bilang kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Mana bisa tiang listrik kasih pindah beleng-beleng. Maka saudaraku yang cari nafkah dengan cara menjual narkoba, berhentilah. Bumi Republik Indonesia ini sangat kaya. Banyak cara yang Allah berikan kalian cari nafkah yang lebih halal. Ibu-ibu, perhatikan anak-anak kita di rumah. Kalau dia senang menyendiri, tutup kamar, keluar ke merah matanya, hati-hati. Bagaimana kalau suami? Periksa HP-nya. Siapa tahu merah matanya sudah video call. Hai guys. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Polisi sahabat rakyat, tentara sahabat rakyat. Polisi jangan musuhi ulama, ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Ulama jangan musuhi polisi, karena kalau ada perkaramu pasti kau cari polisi. Maka yang baik, polisi, tentara, ulama bersinergi membangun dan menjaga Republik Indonesia. Musuh kalian adalah setan. Dan ternyata tablik akbar di tempat ini, baru saja kita selawatan, bersikir, berdoa, ternyata masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Ini ibu-ibu siaran langsung juga baru 3 penontonnya. Simpan dulu HP tak, mana bisa dengar ceramah kalau ibu begini terus. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Amin ya Allah. Kenapa kau yang teriak? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan pali HP-mu, simpan. Simpan handphone, simpan. Ustadz, kita mau rekam. Bayangkan kalau ibu 20 meter dari saya merekam pakai HP tua. Pasti gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas. Kita mau dokumen Ustadz. Ini ada kamera saya bawa. Nanti gambarnya bagus, suaranya jernih. Bagaimana caranya mau ditonton? Buka YouTube. Mantap Pak Bupati tadi bilang. Buka YouTube-nya. Caranya tulis namaku Dasat Latif Tablik Akbar Tenggarong. Keluar itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu? Serius kah ini? Woi. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys. Kita lagi beli sepatu guys. Bleh. Nah kasih kau sepatunya. Nasa ngoge na pakai Cina-Cina mo. Tapi kalau ustadz kau follow, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau dakwakan, kau sebarkan lagi pahala. Maka lebih baik follow ustadz daripada selebriti. Cocok mi? Nah nanti kalau selesai follow saya di IG-ku. Bagaimana begini bos? Masa artis followernya tak juta-juta,
ulamamu followernya 1000. Di mana harga dirimu sebagai orang Islam? Bos, coba kalau ulamamu, kan ndak rugi kamu kalau kau follow A, B, C, D. Kalau artis kau follow, masa ulama tidak? Kalau kau follow ulama, paling tidak orang akan perhitungkan, jangan kau ganggu itu, banyak followernya. Masa ulama followernya 7.000? Artis Supadandu, apa kau dapat? Hah? Putar ke kiri, apa berapa itu dong? Jadi kalau kau follow saya 1 menit dapat kau ilmu. 1 menit dapat ilmu. Caranya gimana Ustaz? Tulis itu di IG pencarian Dasat Latif 1212 centang biru. Simpan handphone, simpan dulu ya, simpan ya. Sebentar selfie. Kada tong kita ceramah dah belakangi ki. Nah tulis di Facebook nah latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya pot bunga? Jadi kan masih ada background. Yang lebih parah itu kalau sudah ceramah nanti itu nak kejar ki. Foto dulu Ustaz, selfie. Ustaz, ulangi Ustaz, kabur ri. Ulang lagi Ustaz, kabur. Ku bilang dalam hatiku, nah biar 5 kali kau ulang mukamu yang kabur. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya laki-laki dengan perempuan. Bisa? Kita bertanding dengan suami kita ibu ya. Ayo ibu. Bisa, ayo ikut. Laki-laki diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Perempuan dulu ha. Bencong singkirkan dia. Ya, perempuan dulu. Ayo, bareng-bareng bu. Salatullah. Masya Allah. Di belakang. Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,7. Ibu-ibu diam, kita dengar laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, keras-keras bos, keras-keras ya. Yuk. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nilainya 9,0. Kita dengar ini. Ini bos-bos semua ini tuh, bos-bos. Kita dengar ini Forkopimda. Bupati dan Ramil, wakil bupati, Kapolres, pengadilan ada semua di sini bosnya. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Kok diam, kapan lagi kerja ini? Diam ya. Ayo Pak, yuk. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibie. Masya Allah. Nilainya 9,9. Dia beli kangat tiket. Yang undang saya tidak sampai di sini kalau bukan saya undang. Jadi nilainya tinggi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, pasangan yang sangat ideal. Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua pejabat yang hadir di tempat ini, yang kita doakan mudah-mudahan Allah selalu bimbing dan tuntun beliau-beliau. Bu, itu orang Australia, tahu Australia, Eropa, Amerika, datang ke Bali. Hanya untuk lihat apa? Lihat pesisir pantai Kuta. Berapa uangnya keluar? Ratusan juta hanya mau pergi lihat pantai. Saudi, sumber datangnya Islam. Minggu lalu saya pulang umroh. Lihat gunungnya di Saudi bu, tidak ada itu ada namanya rumputnya. Gunungnya coklat.
batu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh gunungnya. Maka mereka datang ke Bogor, keluarkan duit ratusan juta untuk apa? Supaya bisa lihat gunung yang banyak tumbuhannya. Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, keluarkan duit ratusan juta untuk lihat pantai. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang kalau kau mau lihat pohon. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang untuk lihat pantai. Kau pergi saja lihat pantai. Bahkan kalau kau mau lihat sungai, keluar kau saja jalan sedikit, ada Sungai Mahakam. Tidak perlu keluar duit. Kadangkala ada bonusnya, orang lagi pup. Di sinilah. Coba bayangkan, di sini lagi di sini lagi cuci piring, di sini lagi sampo. Luar biasa, semua gratis. Allahu Akbar. Hei, Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Saya ke Jepang. Tahu Jepang, Ibu? Tokyo, tahu? Dekatnya Sangatta. Nah, dia bilang teman saya di sana, kita ini orang Indonesia perlu bersyukur. Kenapa? Orang Jepang 1 tahun minimal 4 baju dia pakai. Harus beli 4 baju dalam setahun. Lain bajunya ketika musim salju, lain bajunya ketika musim hujan, lain bajunya ketika musim panas, lain pula bajunya ketika musim semi. Indonesia 1 tahun 1 baju bisa kau hidup. Tidak perlu ini baju hujan, ini baju dingin, tidak ini baju salju. Tidak ada salju kecuali masuk kau di kulkas. Luar biasa Indonesia. Mereka bilang kalau musim salju kau tidak punya jaket pendingin, pasti mati kau kedinginan. Maka wajib kau beli jaket. Di sini tidak perlu. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Saya baru pulang dari Madinah, umroh dan haji. Allahu Akbar. Panasnya di sana, Bu. Saya dari hotel ke Masjid Nabawi, tidak sampai 200 meter, panasnya itu muka kayak menyengat itu matahari. Tidak sampai kita 5 menit jalan, keringatan keluar karena panasnya. Indonesia luar biasa. Allahu Akbar. Inilah negara kita yang sangat luar biasa. Belum lagi kita lihat ikan. Areka capi. Balik cepi. Hah? Ah, itu yo kamu yang tahu ih. Balik janggo. Balik bolu. Udang. Udang pun macam-macam. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal bahasa. Di Arab, negara Arab, satu saja bahasanya, bahasa Arab. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab, puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman, sama-sama Arab. Beda negara, sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing dalam sholat. Orang Arab, habaib dulu takbir. Allahu Akbar. Datang orang Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang bubuhan Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai. Allah pore beneh. Datang pula orang Padang, Allah nan gadang. Datang orang Toraja, Pungalau Ta'ala, Tonggo Gajah. Terakhir anak dari Jakarta, Bari Betawi anak gaul, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Coba, itu baru 6 suku, bahasa beda-beda. Allahu Akbar, inilah negara kita.
Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat